Halo, selamat malam. Kali ini kita bahas tentang kejadian yang baru terjadi tentang pemain naturalisasi, tapi ini bukan di negara Indonesia, tapi ini di negara jiran, yaitu harimau Malaysia, di mana calon pemain naturalisasi mereka, Matt Stagel, yang sebelumnya dibangga-banggakan akan memperkuat tim harimau Malaysia, ternyata pemain tersebut ditolak oleh FIFA, dan ini sangat membuat jagat maya banyak yang tertawa gitu. Kenapa? Karena sebelumnya banyak netizen Malaysia yang sangat euforia, bahkan ekspektasinya itu terlalu tinggi dengan adanya pemain warisan seperti yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu naturalisasi pemain keturunan atau warisan dalam istilah Malaysia diambil untuk bermain di timnas nasional. Nah, ini banyak yang menjadi contoh tentang keberhasilan timnas uh, naturalisasi seperti yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara Eropa seperti Perancis, bahkan Jepang juga menaturalisasi kipernya, dan langkah seperti ini juga yang ingin ditiru oleh Malaysia. Mereka mencari FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, mencari pemain warisan atau pemain keturunan di Eropa. Dan ada satu nama yang sebelumnya digembar-gemborkan bahwa pemain ini lebih hebat daripada pemain naturalisasi Indonesia, yaitu Orat Mangun, dan banyak netizen Malaysia yang berekspektasi bahwa dengan pemain ini timnas Harimau Malaya akan bisa menuju Piala Dunia seperti itu. Dan anehnya, aneh ya, saya bilang aneh karena satu pun pemain warisan Malaysia belum terbukti. Mereka masih dalam tahap proses, masih dalam tahap pendekatan yang dicari dicari warisannya dari kakek atau ayahnya, tapi belum satu pun yang terbukti. Itu pun belum menjadi pemain Harimau Malaya 100%, itu sudah diumumkan secara publik. Ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia tidak mengumumkan secara publik sampai pemain warisan tersebut sudah benar-benar uh, bisa bermain di timnas Indonesia. Maka ada istilah salaman, kata Erick Thohir. Jadi kalau Erick Thohir sudah salaman dengan pemain warisan, pemain keturunan, atau pemain yang mau dinaturalisasi, berarti sudah deal. Nah, ini kejadiannya berbeda dengan Malaysia. Pimpinan Harimau Malaya, Datuk Midin, dan juga netizen Malaysia belum confirm, belum pasti bahwa pemain warisan tersebut bisa membela timnas Malaysia, Harimau Malaya. Mereka sudah mengumumkan secara publik dan berandai-andai bahwa pemain warisan yang hanya satu atau dua itu akan membawa Harimau Malaya ke Piala Dunia. Sudah ada keputusan dari FIFA bahwa pemain tersebut tidak eligible, tidak dapat membela tim Harimau Malaya. Kenapa? Yang pertama, kasusnya berbeda dengan timnas Indonesia. Ternyata Mats Dejel ini keturunannya, moyangnya, ayahnya dari kakeknya itu lahir di Singapura. Pada saat itu Singapura masih menjadi bagian dari negara Malaysia. Nah, ini secara aturan FIFA hanya membatasi maksimal sampai kakek atau neneknya, atau salah satu apa namanya, orang tuanya berasal dari negara tertentu. Nah, ini Mats Dejel ini itu buyutnya, yaitu ayahnya, orang tuanya, kakeknya yang lahir di Singapura waktu itu. Nah, kalaupun ini disetujui, Max Dejel tentu tidak bisa bermain di timnas Harimau Malaya. Pasti bermain di timnas Singapura. Itu pun kalau Singapura menghendaki dan mengurus dokumen dan persyaratannya sesuai dengan FIFA. Seperti itu. Dan ini yang menjadi bahan apa ya? Bahan lelucon seperti seperti kena prank ya. Itu. Jadi para netizen Malaysia itu udah berandai-andai bahwa Malaysia akan menuju Piala Dunia dengan masuknya Matt Dejel dan mengatakan bahwa Indonesia ketar-ketir dan sebagainya. Nah, mari kita simak tentang komentar ya. Kita lihat tentang komentar yang ada di YouTube dan juga dari Win Wanur yang bikin saya tertawa. Silakan kita simak bareng.
Assalamualaikum para pecinta sepak bola dimanapun berada. Memang betul-betul anugerah kita punya tetangga seperti Malaysia ini ya. Itu karena belum kering mulut saya itu ngomongin tadi pagi itu bahwa kita baru saja mendapat 2 pemain baru ya, dan bukan kaleng-kaleng, pemain Miss Hilher dan Eliano Riders gitu. Sekarang tetangga kita udah dapat berita dari tetangga kalau pemain yang mereka bangga-banggakan, yang katanya dengan pemain itu akan pede sekali masuk ke Piala Dunia, Mas Dil, ternyata nggak punya darah Malaysia dong. Makin power lah tim Malaysia lepas ni, sebab kita pun dah ada player daripada Belanda tau. Bukan player Division 2, Division 3 tak Ini player utama dekat Liga Belanda, Eredivisie tu. Memang mencanak-canak lah tim Harimau Malaya naik lepas ni kan. Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys, sebab kita dapat seorang berat ni guys, berat. Nampaknya Max Dejil tidak akan menjadi pemain Malaysia sebab FIFA telah pun reject permohonan tersebut. Itulah cerita dia. Okey, aku pun tak tahu nak cakap apa bila kita nak dapat berita yang baik ni sebagai orang Malaysia. Hari-hari berita buruk. Itu baru kalah. Lepas tu pemain warisan ni tak dapat join. Lepas ni apa pula? Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Orang-orang Indonesia jangan komen macam-macam dekat bawah ni. Sabar dulu. Video pasal batik akan keluar pukul 7 nanti, 2 jam je lagi. Ya, demikian video tentang kejadian atau respon dari berbagai macam komentar di YouTube maupun respon dari Winwan Nur dan lainnya yang membuat saya tertawa ya. Maaf ya, ini bukan untuk menertawakan Harimau Malaya, enggak. Cuma ya secara natural lah tertawa melihat orang tertawa seperti itu, dan memang kejadiannya menurut saya sih lucu karena udah berharap Max Dejil masuk Harimau Malaya dan ada impian untuk masuk ke Piala Dunia, namun Max Dejilnya tidak bisa masuk karena tidak memenuhi aturan FIFA. Itu sih. Sebenarnya saya sendiri sih senang kalau Harimau Malaya juga ada pemain warisan yang masuk dan menjadikan Harimau Malaya kuat. Dan siapa tahu nanti bareng sama Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Ini tentu bagus untuk Asia Tenggara, untuk meningkatkan daya kompetitif negara-negara Asia Tenggara, khususnya serumpun, untuk di level sepak bola dunia. Demikian, dan